Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kami dari Masa Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jakarta pasca pandemi. Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode mulanya digaungkan oleh Muhammad Fadli pada Juni 2020. Menurut penggagas Jokowi Prabowo 2024 atau Joko 2024 tersebut, majunya Joko Widodo dalam pemilu 2024 bersama Prabowo Subianto bertujuan untuk mencegah polarisasi ekstrim yang terjadi di Indonesia. Demi visi itu, selanjutnya, pertama-tama yang perlu disahkan ialah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari ide kodari terlihat bahwa gagasan pertama bukan mengingat pengelolaan pemilu 2004. Justru dengan amandemen UUD 1945, Kodari mengusulkan agar Joko Widodo dapat mengikuti pilpres kembali dan berpasangan dengan Prabowo Subianto atau kemudian bersaing dengan tokoh lain seperti Anies, Ganjar, bahkan Susilo Bambang Yudhoyono. Dugaan Kodari dalam pilpres tersebut tentu pasangan Jokowi Prabowo yang akan menang dan kemudian menjalankan pemerintahan di periode ketiga. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas berbunyi Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dapat jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan, artinya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya diperbolehkan 2 periode. Yusri Iza Mahendra selaku pakar hukum tata negara dalam sebuah wawancara dengan media mainstream telah mengemukakan terkait dengan boleh atau tidaknya memperpanjang masa jabatan presiden akibat pandemi COVID-19. Ia mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui jalur konstitusional dan 2 melalui jalur di luar konstitusional. Jika mau dilakukan, maka harus terlebih dahulu dilakukan amandemen atau perubahan konstitusi yang kemudian dalam perubahan diagendakan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden menjadi ada perpanjangan. Menurut perpanjangan masa jabatan presiden menggunakan jalur di luar konstitusi dapat dilakukan misalnya dengan dekret presiden tentang perpanjangan masa jabatan presiden, namun dekret tersebut harus mendapatkan dukungan dari masyarakat, militer, dan pihak keamanan. Itulah kemungkinan yang dapat dilakukan jika akan memperpanjang masa jabatan presiden. Pro. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun awal 2020, ekonomi nasional masih tumbuh sekitar 2,97%. Walau turun jika dibandingkan dengan awal tahun 2019 yang tumbuh sekitar 5,07%. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yakni pandemi COVID-19 yang melanda. Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif pada awal tahun 2020 sekitar 3% dikarenakan social distancing baru mulai pada pertengahan Maret dan hal itu sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Menurut prediksi para pengamat ekonomi bahwa Indonesia akan mengalami resesi namun dalam skala yang sangat ringan karena selama 2 periode menjabat, Pak Jokowi berhasil menerbitkan beberapa program yang membantu rakyat seperti HIS, BPJS. Semua itu adalah bukti dari hasil kerja keras dan bukti nyata beliau dalam menjalankan kewajiban yang kontra. Jokowi sendiri sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut ia sampaikan sampai menanggapi isu masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dalam pernyataan, Jokowi menegaskan tak berminat menjabat presiden selama 3 periode. Ia pun meyakinkan masyarakat bahwa ia tunduk patuh kepada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode. Menurutnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden ingin mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan kerja pembangunan lain-lain. Kesimpulan, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode memang banyak menuai pro dan kontra. Di balik banyak
kontroversi perpanjangan 3 periode pun memiliki sejumlah dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti beberapa program yang membuat rakyat seperti BPJS, semua itu adalah bukti. Namun sisi negatif pun tak luput menyertai, seperti Pak Jokowi sendiri sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi isu masa jabatan presiden menjadi 3 periode, dan menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2020 ekonomi nasional masih tumbuh sekitar 2,97%, walau turun jika dibandingkan dengan awal tahun 2019 yang tumbuh sekitar 5,07%. Liberasi perdagangan di ASEAN. Poin pertama, abstraksi. Globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk turut serta menerapkan kebijakan liberasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Hal ini menjadi perdebatan karena kebijakan liberasi perdagangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bagi Indonesia, liberasi perdagangan menjadi tantang sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Karena itu menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, dilakukan analisis dengan menggunakan metode error correction model untuk mengetahui dampak liberasi perdagangan terhadap perekonomian di Indonesia selama tahun 2005 sampai 2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel kontrol makroekonomi yang digunakan adalah investasi dan inflasi. Data yang digunakan adalah data kuartalan yang sumber dari BPS dan World Bank. Adapun hasil ujian empiris menunjukkan bahwa liberasi perdagangan secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,05, artinya 1%. Kenaikan perubahan keterbukaan perdagangan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,05%. Jika dilihat dari nilainya, dampaknya memang tidak terlalu besar. Tetapi hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan Indonesia selama ini mampu mendorong perekonomian. Untuk meningkatkan dampak positif, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan liberalisasi perdagangan yang dapat terus meningkatkan perekonomian Indonesia. Poin kedua, hukum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce dalam kurung persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik menimbang, poin A, bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor utama penggerakan ekonomi nasional yang dapat dilakukan melalui kerjasama perdagangan internasional untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, bahwa untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerja sarana transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di kawasan ASEAN dengan mengimplementasikan salah satu elemen yang disepakati dalam cetak bir masyarakat ekonomi ASEAN 2025 dalam integrasi ekonomi ASEAN melalui perunsuran ASEAN Agreement on Electronic Commerce dalam kurung persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditandatangani pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tanggal 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam. Saya setuju sebagai pendukung utama liberasi. Adam Smith sebagai pendukung utama liberasi menunjukkan bahwa perdagangan internasional merupakan stimulus bagi pertumbuhan melalui perluasan pasar bagi produsen domestik serta melalui bertambahnya kesepakatan pembagian kerja serta
diperkenalkannya teknologi baru. Dampak dinamik ketiga dikemukakan oleh Mill yang menekankan bahwa diperkenalkannya perdagangan akan meningkatkan insentif bagi pemilik-pemilik faktor produksi di negara-negara berkembang untuk memproduksi lebih banyak lagi. Teori klasik dan neoklasik bahwa perdagangan bebas merangsang pertumbuhan dan meningkatkan pembangunan telah ditentang oleh banyak sarjana. Mereka menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan di negara-negara ini yang telah cukup lama berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Para sarjana yang berpandangan ekspos pesimis berpendapatan bahwa perdagangan internasional akan semakin menurunkan tingkat kesejahteraan negara berkembangnya yang berperan serta di dalamnya dan menghambat pembangunan. Para sarjana yang termasuk ke dalam kelompok ekspor pesimis seperti Gunnar Myrdal dan Prebis menekankan kegagalan pasar untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan struktural di negara-negara berkembang lewat perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan di ASEAN akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya sebagai kontra sangat tidak setuju karena liberalisasi dapat merugikan dan menghilangkan pekerjaan di suatu negara. Alasannya, barang yang lebih murah akan membanjiri pasar domestik. Perusahaan dalam negeri tidak bisa bersaing dan mati. Akibatnya, industri tidak tumbuh. Begitu juga dengan penciptaan lapangan kerja. Secara umum, liberalisasi perdagangan sering mengarah pada perubahan keseimbangan ekonomi. Beberapa industri tumbuh, beberapa menurun. Oleh karena itu, mungkin sering ada pengangguran struktural dari penutupan industri tertentu. Bahwa barang-barang impor dapat memiliki kualitas yang lebih rendah dan kurang aman dibandingkan dengan produk dalam negeri. Alasannya, barang-barang tersebut tidak menjalani pemeriksaan keamanan dan kualitas yang lebih ketat sebagaimana disyaratkan di dalam negeri. Perdagangan dapat menimbulkan ancaman bagi negara atau ekonomi berkembang karena mereka dipaksa untuk bersaing di pasar yang sama dengan negara atau ekonomi yang lebih kuat. Tantangan ini dapat menghambat industri lokal yang mapan atau mengakibatkan kegagalan industri yang baru berkembang di sana. Terima kasih. Abstraksi sebagai orang Indonesia wajib hukumnya apabila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah salah satu bentuk nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Seperti yang tertulis di dalam Sumpah Pemuda, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagai makhluk sosial, bahasa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena manusia selalu berkomunikasi dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Di era globalisasi ini, semakin banyak generasi muda yang fasih berbahasa asing. Bahkan tak jarang mereka lebih sering menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia dan daerah. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang, maksudnya penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai. Tanpa disadari, banyak perubahan yang telah terjadi di negeri ini seiring dengan globalisasi yang berkembang cepat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dibendung lagi dan terus berkembang pesat. Berada pada era globalisasi ini, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar internasional yang digunakan hampir di seluruh bagian dunia, terutama di negara-negara maju. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya, anak-anak mulai memudahkan untuk belajar bahasa Indonesia. Kontra. Tetapi, masih banyak orang Indonesia yang berpendapat bahwa jika kita menggunakan bahasa Inggris, itu berarti kita tidak nasionalis. Sebenarnya, yang menjadi ketakutan mereka adalah jiwa imperialis yang dimiliki oleh sebagian orang Indonesia yang lulus dari perguruan tinggi di luar negeri atau yang bekerja dan hidup di luar negeri. Dan masih ada juga orang-orang Indonesia yang merendahkan keterampilannya dalam berbahasa Indonesia dan lebih memilih untuk berbahasa Inggris hanya untuk kepentingan mereka. Rakyat Indonesia semakin lama kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan.
anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Lama-kelamaan rakyat Indonesia akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mampu mengurangi semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri. Kesimpulan, kalau ngomong bahasa Inggris berarti nggak nasionalis. Ternyata pada kenyataannya masih banyak orang Indonesia yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tetapi malah korupsi dan tidak menghargai nilai-nilai yang tertulis dalam Pancasila. Tindakan-tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sikap nasionalisme. So, rasa nasionalisme seseorang tidak dapat ditentukan atau diukur dengan berbagaimana dia berbahasa. Sekalipun dia berbahasa Inggris, bukan berarti rasa nasionalisme tidak tumbuh di dalam dirinya. Nasionalisme seseorang ditentukan dari beberapa besar rasa cinta dan seberapa besar kesetiaannya terhadap tanah air. Contohnya dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Wittgenstein pernah bilang, "The limits of my language itu naon? Means the limits of my world." Artinya dunia kita dibatasi dengan sejauh mana kita menguasai bahasa. Sekarang ini bisa dikatakan bahwa bahasa Inggris merupakan portal kita untuk bisa menembus dunia. So, let's speak English for a better Indonesia. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang legalisasi ganja di Indonesia sebagai kepentingan medis. Ganja merupakan tumbuhan yang memiliki manfaat kepentingan pengobatan. Dalam Islam, menggunakan tumbuhan sebagai obat adalah hal yang dibolehkan. Banyaknya penelitian tentang manfaat tanaman ganja memunculkan perdebatan antara kepentingan, pengobatan, dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, dengan berbagai metode masalah dapat digunakan untuk menyelesaikan. Hasil penelitian ini menunjukkan legalisasi ganja sebagai tanaman obat, yaitu berdampak pada berbagai bidang, di antaranya bidang kesehatan dan bidang industri. Indonesia merupakan negara hukum yang setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan hukum yang hal tersebut diatur oleh Undang-Undang 45 Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menyebutkan bahwa ganja memiliki nyawa yang efektif untuk menyembuhkan penyakit. Di sini ada hukum meningkatkan tingkat ketergantungan narkotika golongan 1 yang sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu pada masyarakat merupakan tanggung jawab negara berbagai diatur ketentuan pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, negara wajib mengontrol penggunaan narkotika agar tidak digunakan. Di sisi lain, negara wajib meminjamkan pemenuhan hal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Berbagai diamanatkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan yang kebenarannya. Narkotika adalah masalah transnasional sehingga dalam pengkajiannya tak hanya mengutamakan aspek hukum, tetapi juga melihat aspek kesehatan. Selain itu, ia menyebutkan jika dalam penentuan kebijakan pun harus didasari pada metode ilmiah dengan berbagai tahapan. Proses legalisasi ganja pun membutuhkan penelitian secara ilmiah yang jelas, ilmu pengetahuan yang pasti, dan membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga tidak dapat dilangsung serta merta dipersamakan karena statistik beberapa negara dengan negara Indonesia dalam melakukan penglegalisasian terhadap minyak ganja untuk pelayanan kesehatan. Sehingga dari hasil penelitian tersebut nantinya akan ditemukan kebenaran dan manfaat dari narkotika tersebut secara lebih lanjut serta perlu pula dilakukan pengujian untuk kepentingan praktis. Maka penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi kesehatan guna bangunan kemajuan bidang kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ganja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontranya. Selama ini ganja dipandang sebagai suatu hal negatif dari satu sisi saja.
sebab selama ini masih minim penelitian dengan objek kajian ganja. Hal ini dikarenakan ketika akan meneliti kandungan ganja, peneliti sering dihadapkan pada izin yang sulit dan adanya ketakutan akibat adanya sanksi pidana. Padahal di luar negeri sudah terdapat banyak penelitian bahwa ganja memiliki manfaat medis. Bahkan ganja sendiri pun sudah dikonsumsi oleh nenek moyang dari beberapa wilayah di Indonesia sebagai bagian dari salah satu sayur mayur. Salah satu poin yang disuarakan oleh Lingkar Ganja Nusantara adalah jangka pendek akan setidaknya ganja digolongkan sebagai narkoba golongan 2. Saat ini ganja masih berada di golongan 1. Perbedaannya adalah golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktifnya. Dengan bahan aktifnya sangat tinggi. Sedangkan narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan 1 sejatinya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun faktanya penelitian terkait ganja masih minim dan sulit di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.